jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun dari tempat yang berbeda Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat, mari kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Di tempat kita masing-masing, saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terpuji namamu Tuhan. Kami mengalami kasih setia dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik bagi kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan lewat kata-kata pujian ini. Bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang kita alami sampai detik ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengalami kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau ajaib.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih setiamu yang kami alami terbukti dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biar sungguh-sungguh firman-Mu menjadi bagian kami, menguatkan iman kami, menopang kami Tuhan untuk berjalan hari demi hari bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Dan hari ini kita sedang berperang melawan pandemi corona dan semua kesusahan yang menyertainya. Sebenarnya tantangan terbesar adalah ketika kita merasa tidak mampu melakukan peperangan tersebut. Maka ketika itu keluarlah kata-kata seperti saya tidak bisa, saya tidak mampu, mana bisa melawan pandemi, dan yang lain sebagainya. Saudara, bukan saja pandemi, bahkan terhadap hal-hal yang lain pun kita sedang berperang. Dan banyak orang yang mengeluh karena merasa tidak mampu melawan peperangan itu. Ada yang berkata, saya tidak bisa melawan kebiasaan buruk saya tidak bisa mempertahankan pekerjaan, pernikahan, sekolah, pelayanan. Yang lebih parah lagi, kalau sudah berkata bahwa saya tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Yosua menghadapi tantangan yang sama ketika Musa, sang pemimpin, telah wafat. Yosua harus menggantikan peran Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Musa adalah pemimpin besar dengan karakter yang telah teruji serta karisma dan kemampuan yang luar biasa. Karena Musa dididik sebagai pangeran Mesir, saudara. Musa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Musa itu tidak ada duanya. Musa itu hebat. Lalu bandingkan dengan Yosua. Siapakah Yosua itu? Yosua hanyalah keturunan budak Israel di Mesir. Masih muda dan tidak punya pengalaman seperti Musa. Yosua hanyalah seorang asisten pribadi daripada Musa. Jadi, Yosua dapat berdalih bahwa ia tidak bisa atau tidak mampu. Ia tidak mampu untuk berperang, tidak bisa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk.
atau tidak punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Yang memanggil Yosua bukan semak duri yang menyala seperti Musa, tapi ia pergi juga untuk memenuhi panggilan itu. Itu yang luar biasa, saudara. Dan dia pergi dengan kekuatan Tuhan. Yosua memimpin dan mengalami kemenangan pada akhirnya karena keyakinannya akan penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya Yosua, tetapi karena yang memimpin sebenarnya tidak pernah meninggalkan dia, yaitu Tuhan Allah yang ia sembah, yang juga memberikan janji kepadanya. Itulah sebabnya, saudara, Yosua berhasil menghadapi tantangan saat itu dan keluar sebagai seorang pemenang. Pembahasan firman Tuhan kali ini didasarkan pada Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, kisah ini diawali pada ayat 1 dengan sebuah kalimat yang ironis sekali. Kalimat itu berbunyi, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati." Kalimat yang sangat ironis, bukan? Kitab yang diawali dengan sebuah berita buruk. Orang yang membawa keluar bangsa itu sudah mati. Orang yang sangat diandalkan sudah tidak ada. Tentu saja, saudara, ini merupakan kehilangan yang besar bagi bangsa Israel dan juga bagi Yosua. Mengapa Yosua harus bergerak dan semangat lagi dan harus kuat lagi? Saudara, yang pertama, karena Allah yang menyertainya tidak pernah mati dan senantiasa ada bersama dengan mereka. Semua pemimpin silih berganti, tetapi Tuhan tidak. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia adalah Allah yang kekal. Ia juga maha kuat dan dahsyat. 1 Tawarin 16 ayat 25 berkata, "Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat daripada segala Allah." Jadi, mengapa harus tidak bisa? Merasa tidak mampu dan merasa tidak kuat, karena sesungguhnya yang menyertai itu lebih penting. Siapa yang menyertai menentukan kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan di pihak saudara, mengapa tidak bisa melawan penyakit? Mengapa tidak bisa melawan pergumulan? Mengapa tidak bisa melawan tantangan? Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan semua kuasa itu telah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib." Dan kita, saudara, kita hanya mengalahkan apa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari kita bangkit, bergerak dan menjadi kuat dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, saudara adalah lebih daripada seorang pemenang. Yosua 1 ayat 5 berkata, Yosua mendapat peneguhan bahwa ia akan menjadi seorang pemenang. Bukan karena Musa, bahkan bukan karena diri Yosua sendiri, tetapi karena Tuhan Allah yang menyertai Musa juga menyertai Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua sendirian. Yang kedua, saudara, pada ayat 2 dan 3 kita dapat membaca pada ayat tersebut bahwa Tuhan kembali mengingatkan kepada Yosua bahwa ada janji yang ia berikan kepada Musa dan bangsa Israel, yaitu memberikan tanah perjanjian sebagai warisan mereka. Yosua adalah bagian daripada bangsa Israel, sehingga Yosua juga berhak untuk perjanjian tersebut. Bahkan sekarang Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa janji itu berlaku bagi Yosua. Yosua tidak perlu merasa takut dan khawatir. Yosua tidak perlu menjadi lemah dan tidak berdaya, karena janji itu diberikan juga kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Saudara,
Yosua memiliki warisan yang Allah berikan. Dia berhak atas warisan tersebut. Itulah sebabnya Yosua tidak boleh lemah dan menjadi cemas. Karena sesungguhnya tanah itu adalah warisan milik dia dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Kalau Tuhan berjanji, tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya. Janji itu adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Roma 4 ayat 16 berkata, semua keturunan Abraham berhak atas janji tersebut. Saudara, siapakah keturunan yang dimaksud? Roma 9 ayat 7 menjelaskan, semua yang berasal dari Ishak yang disebut sebagai keturunan Abraham. Dalam hal ini adalah bangsa Israel dan Yosua adalah bagian dari keturunan tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Apa sangkut pautnya dengan kita? Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Ini sebuah berita yang luar biasa buat kita. Sebab melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara dan saya ditebus menjadi milik Kristus. Bukan lagi milik dosa. Dan sebagai milik Kristus, kita merupakan juga keturunan Abraham secara rohani. Sehingga kita juga berhak atas janji Tuhan kepada Abraham. Apakah janji itu, saudara? Janji mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Janji tanah perjanjian yang diberikan untuk kita adalah tanah perjanjian rohani, yaitu surga. Janji itu tentang penyertaan Tuhan senantiasa dan memberikan kemenangan. Saudara dan saya juga punya tanah perjanjian yang diperjuangkan. Saudara dan saya juga memiliki peperangan yang harus dimenangkan. Dan Tuhan menjanjikan itu kepada kita, bahwa Ia menyertai senantiasa. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa saya tidak bisa, atau mana mungkin saya kuat untuk menghadapi pergumulan ini, atau apakah bisa saya mengalami kemenangan atas penyakit atau persoalan hidup dan yang lain sebagainya. Jika saudara sedang mengalaminya, dengarkanlah suara Tuhan hari ini yang berkata di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadilah kuat, jangan lemah, jangan mau terintimidasi oleh pandangan orang yang tidak mengerti rencana Tuhan atas hidup saudara. Jangan mau kalah dengan keadaan, ubahlah keadaan dengan imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena Ia sudah berjanji untuk menyertai saudara senantiasa. Karena Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran itu di kayu salib. Dan Ia yang telah menang itu menyertai saudara dan saya senantiasa. Maka kemenangan ada bersama saudara dan saya. Marilah saudara, jadilah kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah menebus kami di dalam Kristus Yesus, sehingga kami menjadi milik-Mu. Dan kami adalah keturunan Abraham secara rohani. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan kami bersyukur dengan itu semua menjadikan kami berhak untuk menerima janji daripada-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami senantiasa. Dan itulah yang membuat kami menjadi kuat ya Tuhan. Kami bukanlah umat yang lemah. Kami adalah umat yang kuat. Karena Tuhan menyertai kami. Karena kami mengenal siapa Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Allah yang perkasa.
Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Allah yang telah memenangkan peperangan di kayu salib melalui Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Kau kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Dan setiap kami yang makan dan minum perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Saudara, mari kita ambil roti dengan tangan kanan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah menerimanya, mari kita makan dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ambil cawan dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Saya lanjutkan ayat yang ke-25 dan seterusnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sudah menerimanya, mari kita minum dengan iman dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Memperingati akan kematian-Mu bagi kami. Menebus setiap kami dari dosa. Mengangkat kami dari kesia-siaan. Kami bersyukur Tuhan Kau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Iman kami semakin kuat, semakin kokoh. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kami. Karena firman-Mu ya Tuhan yang terus menguatkan.
dan firman-Mu yang selalu memperkokoh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakitnya, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami pergumulan baik dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, Tuhan buka jalan. Tuhan tunjukkan jalan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya jemaat mengalami kemenangan di dalam setiap kehidupan mereka. Berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami mengakhirinya dengan doa berkat. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pendidikanmu, usahamu, bisnis, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau usahakan, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah berikutnya. Salam pembuat murid.